Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bener Meriah. Saya Agus Tiarman dari SMK Negeri 1 Bener Meriah. Saya Henry Naldi SPD dari SMK Negeri 5 Bener Meriah. Saya Pandri Wan Miko dari SMA Negeri 1 Mesidah. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum Pak Pandri. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Agus sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Pak Pandri. Ya. Pak Pandri, hari ini kan kita akan melaksanakan observasi pelaksanaan coaching kan? Iya, siap. Nah, jadi nanti dalam pelaksanaan coaching itu diharapkan kita bisa menerapkan prinsip dari coaching ya, coaching. Iya. Jadi di dalam prinsip coaching itu ada prinsip kemitraan, Iya. habis itu proses kreatif dan juga melaksanakan maksimalkan potensi. Iya. Ya. Nah, gimana Pak Pandri? Siap kira-kira tuh? Akan saya coba Pak. Oke. Nah, nanti di dalam pelaksanaan coaching yang perlu Bapak terapkan adalah kompetensi inti coaching itu Pak Pandri ya. Nah, jadi di dalam kompetensi itu ada terdapat present atau kehadiran penuh, Iya. lalu juga mendengarkan secara aktif, Iya. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, jadi nanti di dalam pelaksanaan kompetensi ini harus juga dengan menggunakan teknik rasa. Ya Pak Pandri ya. Siap. Nah, setelah itu Pak Pandri jangan lupa nanti menerapkan alur cerita. Nah, alur cerita itu kita sudah paham bahwa tujuan, identifikasi, dan juga rencana aksi, bahkan sampai kepada tanggung jawab. Iya, siap. Dan itu akan menjadi sebuah penilaian di dalam sebuah observasi. Iya, siap. Nah, gimana ketika Pak Pandri siap ya? Siap. Jadi Pak Pandri di dalam proses coaching ini, kira-kira menurut Pak Pandri kompetensi apa yang ingin Pak Pandri kembangkan? Ya, jadi Pak, dari kompetensi coaching ini yang paling penting yang ingin saya kembangkan dulu yaitu dari presentasi Pak. Iya. Jadi saya rasa fokus atau perhatian kita itu saat terjadinya proses coaching itu penting Pak. Jadi saya rasa itu dulu yang ingin saya kembangkan. Gitu Pak. Oke, baik. Nah, jadi kira-kira menurut Pak Pandri apa indikator daripada kesadaran kehadiran penuh di dalam proses coaching ini? Ya, jadi gini bagus, indikator presisi tadi adalah kan kehadiran penuh ya gitu ya. Jadi otomatis kalau kita sudah membuat kehadiran penuh atau kita saat berbicara dengan coaching itu kita sudah penuh, otomatis kita pun akan mudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana nantinya pertanyaan berbobot ini akan menggali saran-saran atau ide-ide dari coaching itu sendiri. Jadi itu saya sangat penting sekali presisi tadi Pak. Oke, baik. Berarti Pak Pandri di dalam proses coaching ini kompetensi yang ingin dikembangkan adalah terkait dengan present ya, atau kehadiran penuh betul, terhadap coach ya. betul. Pak Pandri, berarti kira-kira harapan Pak Pandri dari melaksanakan observasi ini apa ya? Ya, kalau masalah harapan Pak, saya berharap dengan adanya saya melakukan coaching, saya sebagai coach dengan coach itu mudah-mudahan bisa membantu coach saya. Jadi intinya dengan adanya sharing-sharing itu mudah-mudahan saya bisa membantu coach ini Pak. Oke, baik Pak Pandri. Kalau itu Pak Pandri sudah siap ya untuk melaksanakan coachingnya? Alhamdulillah siap Pak. Oke, selamat bekerja Pak Pandri. Siap Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Pandri. Waalaikumsalam Pak Hendri. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bapak? Alhamdulillah Pak Pandri, hari ini saya juga dalam keadaan baik, namun ada beberapa masalah yang ingin kita obrolkan. Dan pula kita kan sudah lama nih nggak ngobrol Pak Pandri. Ya, jadi kira-kira Pak Pandri, ada Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Oh iya Pak Hendri. Jadi hari ini kebetulan lagi ada waktu luang. Jadi mari kita ke ruangan saya aja, kita cerita ya. Oke, baik Pak. Oke Pak Hendri, jadi sebenarnya permasalahan apa yang ingin kita bahas? Jadi begini ya, sebenarnya saya
lakukan saat proses upacara bendera dari Senin, Bapak. Jadi di sini saya mempunyai kendala. Saya ingin murid ketika disuruh menjadi peserta pelaksana upacara tersebut, mereka itu tidak perlu lagi dibentak-bentak seperti itu, karena kita mau kesadaran murid itu dia ketika kita ajak menjadi pelaksana upacara tersebut, dia itu mau mengikuti kita, Bapak Andri. Jadi di sana murid ini saya lihat mereka itu tidak mau ikut gitu. Jadi kenapa ya kira-kira Pak Andri ya? Oh, jadi ini Pak Henry menginginkan murid-murid itu ikut terlibat ya. Jadi sebagai peserta upacara gitu ya Pak? Iya Pak. Jadi Pak Andri, inilah kenapa saya itu menemui Bapak ya, untuk menyampaikan masalah ini. Barangkali dengan kita berdiskusi Bapak bisa memberikan solusi lah supaya permasalahan ini tidak terlalu kali sama saya Pak. Jadi saya juga bingung Pak. Jadi gini Pak Henry, Bapak langsung ceritakan aja gimana sebenarnya permasalahan yang Bapak hadapi ini biar lebih jelas itu kan. Jadi begini ya Pak Andri, saya itu kan melihat anak ketika upacara jarang sekali, mungkin beberapa ya, tidak semua Pak Andri. Jadi ada beberapa yang tidak mau ikut andil situ. Padahal kan kita itu setiap hari upacara Senin itu wajib dilaksanakan seperti itu. Ya. Jadi ketika anak-anak ini tidak mau menjadi peserta pelaksana upacara, misalnya begini Pak Andri, untuk beberapa petugas memang orangnya kadang-kadang belum ada seperti itu. Ya, mungkin ada sebagian memang sudah sukarela, dia siap, ada yang bagian menjadi membaca doa, membaca acara, kemudian memimpin upacara, kan seperti itu. Jadi ketika di sini Pak Andri, untuk beberapa petugas tadi pelaksananya belum ada. Jadi saya itu menegurlah atau mengajarlah atau gimana ya, bahwa menunjuk misalnya. Jadi ketika ditunjuk itu dia tuh nggak mau. Misalnya kamu menjadi bawa bendera hari ini ya, karena kita gantian. Kelas kemarin kan udah kelas 2, sekarang giliran kalian. Jadi itu semua menghindar Pak Andri. Jadi ketika saya apakan itu, kamu bisa hari ini? Gak bisa, banyak alasannya seperti itu Pak Andri. Jadi saya kadang-kadang nampak apa juga jengkel juga Pak Andri ya. Kemudian Pak Andri, ketika anak-anak ini upacara pun mereka itu kurang serius Pak Andri. Jadi ketika upacara, seharusnya kita upacara itu kan keadaan siap gitu. Betul. Jadi saya lihat sebagian, saya perhatikan anak-anak itu, loh ini kan di depan gurunya. Jadi apakah perasaan itu nggak ada seperti perasaan malunya juga. Jadi dia bisa santainya saja ketika siap ya istirahat seperti itu. Jadi ini timbul kecemasan bagi saya, juga bagi dengan guru yang lain juga kan. Jadi ini maunya Pak Andri, ketika upacara itu ya anak-anak itu sungguh-sungguh lah, karena nanti dalam upacara itu mereka main-main tentang upacara itu. Betul, satu untuk mengingat pejuang kita ya. Betul sekali, makanya diadakan dengan upacara itu. Jadi saya pun dengan guru yang lain itu merasa jengkel sekali ya, kadang-kadang seperti itu. Padahal kita setiap hari Senin itu menasehati itu siswa. Jadi kita tugas itu memang kita walaupun dinasihati seperti itu, tapi tidak juga Pak Andri. Itu yang menjadi yang saya ingin merubah itu. Jadi gimana caranya itu Pak Andri ya? Jadi Pak Andri ini saya ingin penjelasan dulu ya. Jadi Bapak merasa nih mungkin siswa-siswa Bapak di sekolah itu tidak disiplin ya. Arti kata mungkin mereka tidak siap untuk mengikuti upacara. Tidak siapnya mungkin entah karena mereka tidak bisa atau apa seperti itu ya. Betul, Pak. Jadi Pak Henry, ini bagaimana Bapak menyikapinya? Dan kira-kira strategi apa yang mungkin sudah Bapak lakukan atau yang akan Bapak lakukan? Jadi Pak Andri, sepertinya saya harus kembali lagi melakukan pendekatan ya. Jadi saya akan melakukan pendekatan untuk
memotivasi siswa tentunya seperti itu ya. Kemudian tentunya kita karena kita tadi tahu mungkin salah satunya faktornya siswa tidak siap. Siapnya mungkin dia tidak bisa baris berbaris. Jadi kita akan melatih, saya rasa ini yang jadi melatih PBB ya ke murid ya Pak Pandri, sehingga nanti kalau dia melakukan baris berbaris itu dia itu sudah bisa siap dan merasa mampu. Jadi nanti ketika menjadi petugas pun mereka sudah bersikap siap tentunya dalam upacara tadi ya. Ini dalam hal baris berbaris ini tentunya disiplin sangat diperlukan. Itu langkah sementara dari saya itu Pak. Ya. Jadi Pak Henry tadi kan Bapak menjelaskan secara panjang lebar mungkin dengan melatih PBB ya, baris berbaris. Jadi Pak Henry selanjutnya gitu kan, apalagi upaya Bapak yang mana supaya siswa itu siap saat ditunjuk sebagai petugas upacara gitu kan. Jadi kan tidak hanya PBB mungkin ya. Kemudian Pak Henry untuk mendukung upaya Pak Henry ini menurut Bapak apakah ada cara atau yang perlu dilibatkan, maksudnya supaya rencana Bapak ini berjalan kan, atau mungkin pendekatan lah gimana yang Bapak lakukan kan, karena itu penting sekali. Sebenarnya sudah bagus sekali Pak Henry ya, dengan pendekatan dan PBB itu bagus ya kepada murid Bapak. Jadi yang mungkin Bapak lakukan, lalu kira-kira gimana itu Pak Henry? Oh, jadi Pak Pandri setelah melihat kondisi anak-anak seperti itu, saya mungkin bisa lagi tentunya tadi dengan pendekatan ya, motivasi anak-anak. Kemudian yang paling penting kita itu bisa melakukan kolaborasi nih. Betul sekali. Jadi kolaborasi bersama rekan guru tentunya, rekan guru yang terkait ya. Iya, pastinya. Misalnya nanti kalau di hari Sabtu itu piket itu coba nanti kita berdayakan di sana. Iya, mungkin di hari Sabtu itu kita tentukan siapa petugas gitu kan. Jadi dengan itu salah satunya. Kemudian Pak Pandri, pembina pramuka juga bisa kita libatkan di sana. Mungkin ini beberapa hari ini pembinaan pramuka itu kurang. Jadi di baris berbarisnya dari disiplin itu memang sangat-sangat rendah sekali. Jadi pembina pramuka itu salah satunya. Kemudian kesiswaan juga Pak Pandri. Iya, betul. Jadi kita mengajak mereka bersama seperti itu untuk bisa masing-masing berkontribusi lah untuk upacara ini. Ya, karena ini hal penting saya lihat. Jadi mungkin dengan ada kontribusi mereka bisa misalnya dari pembina pramuka yang bisa melatih, ya kan, melatih PBB-nya. Kemudian guru-guru yang lain atau siswa itu memberikan juga pendekatan, mengusahakan supaya sikap-sikap seperti yang kurang-kurang baik itu bisa diapakan sama kesiswaan. Betul. Ya, kan pendekatan ini tentunya dengan kolaborasi bersama dengan guru serta melatih tadi, saya rasa itu beberapa langkah awal. Mungkin nanti setelah ini kita lihat dulu. Kalau memang itu sudah belum juga, mungkin kita akan carikan tahap-tahap atau langkah-langkah berikutnya yang bisa menertibkan siswa tersebut, Pak. Ya, jadi benar sekali Pak Henry, mungkin Bapak sudah menjelaskannya secara lebih runut yang melibatkan siapa, kesiswaan, pendekatan itu sudah sangat hebat sekali, sangat bagus sekali Pak Henry. Tapi gini Pak Henry, jadi kira-kira ini kapan nih Bapak ini akan menerapkan langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan tadi gitu? Kira-kira kapan gitu? Jadi mungkin minggu depan Pak Pandri kita itu mengajak rekan kolaborasi dulu. Jadi ini minggu depan bersama dengan guru yang terkait. Harapannya seperti itu. Ya, sama-sama kita memberikan motivasi ke siswa, misalnya di awal pembelajaran nih. Di sana kita terapkan dulu, kita berikan nasihat dulu. Jadi di awal pembelajaran, kemudian setelah itu kita mengatur jadwal, Pak. Dengan mengatur jadwal, ya, menentukan seperti itu. Kemudian siapa nanti nih yang melatih PBB tadi? Kemudian jadwal tersebut diatur. Siapa nih petugas? Kelas berapa misalnya? Nanti yang nyanyinya pun kurang nanti ya kita latih ya, mungkin ke guru keseniannya gitu ya. Mungkin bisa nanti guru olahraga juga bisa terlibat di PBB-nya. Saya rasa itu mulai minggu depan, bukanlah minggu depan, kira-kira hari Sabtu nanti sudah bisa kita kondisikan. Coba Pak. Jadi baik Pak Henry, dari permasalahan yang Bapak sudah
apa ada tadi. Jadi ini Bapak kan akan berkolaborasi tuh bersama Dewan Guru ya. Ya, Pak. Jadi sehingga nanti siswa tuh kan dapat melaksanakan upacara dengan efektif gitu ya Pak. betul, Pak. Ya. Jadi Pak Henry, setelah kita ini diskusi panjang lebar tadi ya, kira-kira apa perasaan Bapak? Maksudnya setelah kita berbicara tadi, Bapak itu gimana perasaan Bapak saat menyampaikan permasalahan Bapak tadi? Bapak alami gitu ya. Jadi Pak Pandri ya, sebelumnya saya juga mau cerita kepada siapa juga saya bingung Pak Pandri. Iya, iya. Jadi tentunya dengan menceritakan permasalahan saya sama Pak Pandri, saya itu sekarang merasa rileks gitu. Iya. Jadi lega, artinya yang tadi sedikit berbeban nih Pak Pandri ya di dada ya. Mungkin sudah cerita tadi, akhirnya saya lepas gitu. Tidak ada beban. Kemudian dengan percakapan kita ini saya dari mendapatkan solusi gitu. Iya, Jadi terpikirkan dengan ucapan Pak Pandri tadi apa yang akan dilakukan, maka solusi itu datang sendiri Pak Pandri. Ya. Oke, terima kasih Pak Pandri. Ya, percakapan ya. hari ini Pak ya. Ya, sama-sama Pak Henry. Semoga sukses Pak. Oke Pak. Baik Pak Pandri, Iya Pak. tadi kan kita sudah melakukan observasi ya Iya. terhadap kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ke antara Pak Pandi dengan Pak Henry sebagai coach, nah kira-kira menurut Bapak bagaimana Bapak menilai sendiri tentang proses yang sudah dijalani tadi? Gini Pak, jadi setelah saya tadi berdiskusi, bercoaching dengan Pak Henry, saya merasa saya makin menjadi lebih baik Pak. Dalam arti kata, kenapa menjadi lebih baik? Saya terus fokus dalam masalah yang diajukan oleh Pak Henry tadi. Iya. Nah, jadi terus saya melakukan pertanyaan yang berbobot lah. Nah, walaupun pertanyaan itu tidak terlalu cuma saya rasa itu sudah bagus karena Pak Henry semakin leluasa menyampaikan masalahnya, dan bahkan dia juga memberikan ide-ide yang sebenarnya saya juga tidak terpikir. Tapi Pak Henry saat saya ajukan pertanyaan dia langsung keluar semua ide-idenya itu Pak. Itu luar biasa sekali kalau saya Pak. Nah, kalau saya memberi sebuah rentang angka nih Pak Pandi ya, Iya. dari 1 sampai 10, Pak Pandi kira-kira berada di angka berapa? 8 8 ya. Oke, baik Pak Pandi. Itu cukup bagus ya. Iya Pak. Jadi Pak Pandi, kira-kira hal apa yang membuat Pak Pandi bisa menilai demikian? Kembali ke permasalahan yang diucapkan atau disampaikan oleh Pak Henry tadi Pak. Saya lihat saat Pak Henry menyampaikan masalah, saya cuma mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Dalam arti kata saya ingin fokus Pak Henry terhadap masalah yang dijelaskan tadi. Iya. Kemudian saya saat mengajukan pertanyaan, seperti yang saya bilang tadi Pak, Pak Henry langsung keluar ide-idenya. Nah, jadi ide yang dalam arti kata idenya memang jelas, alurnya jelas. Dalam arti kata dia sudah mengidentifikasi masalahnya Pak. Oke. Nah, itu yang saya rasa ada rancangan yang sudah dia buat Bapak tuh. Jadi saya rasa alur ceritanya masuk Pak. Udah masuk Pak ya? Masuk, alhamdulillah udah masuk. Jadi Iya. saya rasa dengan pertanyaan yang simple tadi, tapi saya rasa juga sedikit berbobot, Pak Henry langsung membuat suatu runut tirta yang bagus Pak. Jadi Iya. saya rasa itu yang menjadikan penilaian saya itu bagus Pak. Saya rasa. Oke Pak Pandi, baik sekali Pak Pandi ya. Iya Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh iya silakan Pak. Oke, baik Pak Patri. Tadi berdasarkan hasil pengamatan saya, apa yang Pak Pandi sampaikan itu sudah memang betul-betul sesuai dengan hasil pengamatan saya. Iya Pak. Nah, terutama sekali tadi Pak Pandi sudah menjalankan prinsip coaching ya. Bapak Pandi sudah menjadi seorang hadir penuh, ya. Lalu juga Pak Pandi kreatif di situ. Lalu juga Pak Pandi memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, di samping itu juga Pak Pandi sudah melaksanakan alur tirta. Nah, Pak Pandi juga sudah mengawali dari tujuan yang Pak Pandi sampaikan juga kepada coaching. Nah, lalu juga Pak Pandi mencoba menggali lagi tentang mengidentifikasi hal-hal terkait kendala-kendala yang dialami oleh coaching. Lalu juga Pak Pandi menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching.
Nah, selanjutnya juga Pak Pandri memberikan penguatan untuk tanggung jawab, ya, tanggung jawab oleh yang akan disampaikan oleh coaching. Nah, itu berarti sudah sesuai dengan hasil pengamatan saya. Ya Pak Pandri. Nah, jadi Pak Pandri ini kan sudah berjalan nih proses observasi. Nah, jadi menurut Pak Pandri kira-kira ke depan kompetensi apa yang akan Pak Pandri kembangkan lagi? Ya, jadi mungkin yang pertama tadi kan masalah present Pak, kehadiran Pak ya. Nah, jadi mungkin tadi di dalam proses coaching tadi saya sudah lakukan. Jadi kedepannya nanti mungkin di bidang pertanyaan berbobot Pak. Jadi kadang-kadang kita tidak kreatif dalam membuat pertanyaan yang mengarahkannya. Walaupun sebenarnya sudah dilakukan, tapi yang intinya ke depan kompetensi itu yang ingin saya lakukan. Walaupun nanti mungkin ada kesempatan lagi sebagai coach, saya bidang itu yang ingin saya kembangkan di dalam pertanyaan yang berbobot. Iya Pak Pandri. Nah, ini untuk yang terakhir Pak Pandri ya. Iya Pak. Nah, sebagai penutup atau akhir dari perbincangan kita, nah kira-kira Pak Pandri, apa hal yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan proses observasi ini? Oh, ini proses ini sangat bagus sekali Pak. Kenapa seperti itu Pak? Jadi kadang-kadang kita butuh salah satu orang lagi yang di luar yang mengamati kita saat kita melakukan coach dengan coach kita. Ya, jadi dalam arti kata saya juga ingin berbagi setelah saya meng-coach kawan saya juga ingin mendapat umpan balik atau pendapat dari orang yang melihat saya. Karena kadang-kadang kita nggak bisa menilai diri kita Pak. Jadi dalam arti kata orang lain lah yang menilai kita, orang yang melihat kita. Jadi intinya dengan ada seperti itu, saya bisa memperbaiki apa yang saya lakukan. Mungkin saat di bidang ini nanti Bapak bisa memberikan saran atau ide untuk perbaikan di bidang tersebut. Oke Pak Pandri, semoga Pak Pandri berencana ke depan dalam mengembangkan kompetensi coaching, terutama sekali di pertanyaan berbobot ya. Jadi Pak Pandri juga sudah mendapatkan banyak hal di proses observasi ini dan mudah-mudahan apa yang Pak Pandri lakukan itu bisa berjalan dengan baik Pak Pandri ya. Iya Pak. Baik Pak Pandri, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk hari ini ya. Yang pastinya saya terima kasih. Selamat bekerja Pak Pandri. Terima kasih. Dan mandiri terus untuk negeri, bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus, bagaimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Iya. Pak Gus, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi coaching ya Pak Gus ya? Iya Pak. Jadi Pak Gus, untuk dalam proses coaching ini kita itu memiliki 3 kompetensi ya Pak Gus. Yang pertama yaitu present, kita itu harus sadar penuh dalam percakapan, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu Pak Gus ya. Iya. Kira-kira nih Pak Agus kurang yakin di bagian mananya dalam hal coaching ini? Kalau menurut saya Pak, sesuai dengan apa yang saya alami, saya ingin mengembangkan kegiatan coaching ini di bagian present ya, atau kehadiran penuh. Seperti itu Pak. Baik, jadi Pak Agus merasa bahwa present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak Agus ya? Iya. Jadi ini Pak Agus, kira-kira apa yang Pak inginkan dari coaching ini? Untuk menambah kompetensi saya tentunya Pak kan. Jadi di dalam proses coaching nanti saya juga ingin mengembangkan di bagian kehadiran penuh bersama coaching agar nanti saya bisa mendengar dengan baik, lalu juga akan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Baik Pak Agus, semoga coaching ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Selanjutnya saya persilahkan Bapak untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer ya. Jadi saya akan mengamati nanti nih proses coaching yang berjalan ini Pak ya. Iya Pak. Kemudian apakah nanti sudah sesuai dengan alur cerita seperti itu ya. Dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru dengan sangat baik seperti itu. Jadi silahkan dilanjutkan ya Pak Agus. Ya Pak, terima kasih Pak. Guru
Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Fadli. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik Pak Fadli. Ada apa Pak Fadli? Jadi kira-kira ada waktu luang nggak nih Pak Agus? Oh bisa ada. Jadi ini Pak Agus. Sebenarnya ini saya ada masalah. Jadi di lingkungan sekolah ini Pak, saya ini kan belajar bahasa Inggris. Iya. Jadi karena sekolah ini kecil Pak Agus ya, kan Bapak udah ngerti juga tuh ya. Jadi saya ditempatkan atau dikasih tugas tambahan lagi. Jadi karena guru olahraganya lagi kan otomatis di sini guru olahraga tidak ada. Iya. Jadi kan merangkap seperti itu. Jadi saya ditugaskan menjadi guru olahraga Pak Agus. Padahal saya latar belakang beda ya. Iya. Jadi Pak Fadli sebagai guru bahasa Inggris diberikan tugas lagi sebagai guru untuk mengajar di olahraga. Betul sekali ya. Betul sekali Pak. Jadi maksud Pak Fadli ini masalahnya di mana ya? Ya ini kan otomatis ini masalah Pak Agus. Saya kan latar belakang bahasa Inggris ya. Jadi kan saya merasa saya tidak pernah pendidikannya olahraga, walaupun dalam arti kata saya suka olahraga, misalnya saya suka olahraga seperti futsal. Iya. Cuma otomatis kalau misalnya teori atau apa yang lainnya itu sangat susah Pak Agus. Jadi karena mungkin saya belum belajar ya, hanya sekadar hobi saja. Otomatis hobi dengan mengajar anak-anak itu kan beda Pak Agus. Iya. Karena dalam arti kata orang kuliah 4 tahun, kita cuma dari hobi terus menjadi guru mapel tersebut. Nah itu yang Pak Agus masalah saya. Jadi bisa dikatakan Pak Fadli juga merasa kesulitan ya dalam mengajar olahraga. Iya. Karena obesnya guru bahasa Inggris dan bahasa Inggris ya. Nah jadi Pak Fadli, ini kan Pak Fadli sudah menjalankan tugas sebagai guru olahraga ya. Iya betul. Nah, walaupun itu bukan bidang Pak Fadli ya. Betul. Nah, jadi selama Pak Fadli mengajar olahraga, apa langkah yang sudah Bapak lakukan atau apa yang sudah Bapak berikan kepada siswa agar pembelajaran olahraga itu bisa berjalan dengan baik? Ya, sebenarnya saya sudah masuk di kelas, saya coba. Pertama mungkin itu saya pasti pinjam dulu bukunya. Iya. Saya pinjam bukunya dari perpustakaan. Jadi di situ saya belajar yang mungkin karena materi-materi dasarnya Pak, misalnya voli atau sepak bola atau atletik gitu. Saya coba. Memang di awal susah Pak, karena mungkin kita harus belajar dari awal lagi karena tidak punya basic Pak. Karena saya merasa yang seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa belajar dengan cepat. Iya. Karena orang beda Pak, 4 tahun dengan hanya beberapa minggu. Wah itu saya rasa tidak mudah Pak kan? Itu Pak. Iya. Nah itu saya coba tadi dari apa? Belajar dari buku teks. Ya jadi saya pinjam bukunya yang kelas 1, saya belajar pelan-pelan. Saya takut gini Pak, nanti saya salah ajar ya Pak ya dalam arti kata. Jadi tingkat pengetahuan anak-anak, saya menyalahkannya, saya membuat pelajaran sekehendak hati saya. Saya tidak ingin seperti itu Pak, tapi saya coba lah yang tadi. Itu Pak masalah saya. Baik Pak Fadli. Jadi Pak Fadli sudah melakukan langkah untuk dapat memberikan materi secara baik dengan siswa itu melalui buku teks ya. Iya betul sekali Pak. Itu salah satu upaya yang sudah Pak Fadli lakukan. Iya. Nah sebenarnya kalau itu sudah bagus sih Pak Fadli ya. Iya. Nah, kalau demikian supaya nanti pembelajaran olahraga itu bisa berjalan dengan baik lagi. Nah, apa rencana Pak Fadli agar dapat melaksanakan pembelajaran itu supaya menjadi lebih baik lagi Pak Fadli? Iya. Yang pertama mungkin Pak, kita kan ada aplikasi nih sekarang Pak. Mungkin dari PMM lah. Iya. Karena di PMM itu juga kan ada juga pelatihan ya, yang mungkin khusus untuk guru olahraga. Iya betul. Jadi saya ingin mencoba lah mengikuti pelatihan itu yang mudah-mudahan nanti setelah saya lakukan itu bisa mengembangkan pengetahuan saya tentang pelajaran olahraga ini. Mungkin baik dari segi teori dan dari segi praktek. Nah pastinya saya ingin juga dapat sertifikat bahwa saya sudah mengikutinya. Jadi ada labelnya lah seperti itu Pak. Cuman itu tadi apakah hanya itu saja? Itu ya yang mungkin akan saya lakukan. Ini belum saya lakukan. Oke, ya. Jadi Pak Fadli sudah berencana untuk mengembangkan kompetensi sebagai guru bahasa Inggris dan akan mengajar olahraga melalui PMM ya, secara online Pak. Secara online, ya. Itu secara online. Itu sudah sangat bagus sekali Pak Fadli. Ya. Nah walaupun demikian,
Tentunya ada hal-hal lain ya Pak Pandri ya, agar kita bisa berkembang walaupun memang bukan basic kita, tapi kita bisa melaksanakannya. Nah, selain daripada belajar secara mandiri melalui PNM, Ya. ada nggak kira-kira strategi lain yang akan Bapak Pandri lakukan? Iya. Pertama mungkin karena kan saya sudah jadi guru olahraga Pak, walaupun rangkap seperti itu, saya ini ingin mengikuti MGMP-nya Pak. Jadi nanti mungkin di sana saya berkenalan lah dengan guru bahasa Inggris, guru olahraga yang betul, yang memang basicnya. Jadi mungkin setelah jadi komunikasi, bisa lah sharing sedikit tentang cara mengajar mereka. Iya. Yang mana mungkin kan nanti bagus juga tuh kalau bisa saya terapkan ke siswa saya. Iya. Jadi itulah yang pasti nanti akan saya coba Pak untuk beberapa minggu ke depan. Itu perencanaan sih. Baik sekali Pak Pandri. Iya Pak. Jadi Pak Pandri sudah ada 2 alternatif ya untuk Iya. mengembangkan diri di bidang olahraga ya. Iya. Pak Pandri bahasa Inggris. Iya, Biasa betul. sekali Pak Pandri. Iya Pak. Mengingat memang di sekolah kita juga minim ya guru olahraga. Betul, kan? betul. Jadi Pak Pandri, tadi kan sudah ada 2 solusi. Iya. Nah, ada tadi belajar secara mandiri. Iya. Ada juga ingin bergabung dengan MGMP olahraga atau Betul. pendidikan jasmani ya. Betul. Nah, untuk lebih menguatkan lagi nih Pak Pandri, Iya. supaya nanti yang Bapak rencanakan itu tercapai, Iya. ada nggak pihak-pihak yang akan Bapak libatkan di dalam kegiatan itu? Iya, sebenarnya ini pasti kan guru-guru yang berhubungan Pak. Dalam arti kata berhubungan ini kan memang harus basicnya itu. Jadi mungkin kalau ada waktu nih, saya akan mengajak kawan-kawan yang sudah dekat dengan saya untuk memperhatikan saya saat mengajar. Jadi ini sejenis supervisi lah Pak. Oke. Jadi seperti itu. Dan pertama saya minta izin dari kelas mandiri. Iya. Kan nggak mungkin saya ajak guru olahraga itu yang dari sekolah lain ke tempat saya tanpa ada sepengetahuan kepala sekolah. Jadi saya perlu izin kepala sekolah, wakil guru untuk mengizinkan bapak tersebut hadir di tempat saya sebagai memperhatikan saya, supervisi lah. Mungkin nanti bisa memberi umpan balik ke saya yang lebih baik untuk Iya. saya pribadi. Jadi Pak Pandri tadi juga menyampaikan bahwasanya kepala sekolah ya, Iya. kurikulum ini Iya. tentunya terlibat di proses Pak Pandri ya. Iya, betul. Masa menjadi guru olahraga. Iya. Nah, sekarang Pak Pandri, berarti dukungan yang seperti apa yang Pak Pandri inginkan dari kepala sekolah atau wakil kurikulumnya? Ya, kalau misalnya dukungan Pak, ya pasti pertama izin Pak. Izin ya? Dalam arti kata izin ini mungkin penggunaan alat-alat saat saya melakukan itu, misalnya fasilitas olahraga seperti bola, lapangan. Jadi kalau tidak ada izin yang tidak mungkin bisa kita lakukan kegiatan itu Pak. Jadi misalnya dalam menyimpan alat-alat itu saya diberikan kunci Pak. Iya. Nah, jadi bukan lagi harus saya minta ke PJE atau siapa. Jadi saya langsung ya mengaplikasikannya. Jadi saya enak, tidak perlu minta izin siapa. Yang penting izin atasan sudah oke, saya gerakkan terus Pak. Oke, Pak Pandri. Jadi Pak Pandri sudah punya rencana, keterlibatan juga sudah Pak Pandri sampaikan, Iya. dan dukungan dari pihak-pihak terkait juga sudah Pak Pandri sampaikan. Iya. Artinya Pak Pandri sudah punya rencana ya untuk mengembangkan kompetensi itu ya. Iya. Nah, sekarang Pak Pandri, ini kan kita sudah bercerita nih. Ya. Kira-kira Pak Pandri mau melaksanakan itu kapan? Ya, ini Pak. Jadi pertama masalah kampanye ini memang belum tentu. Karena pertama saya harus menghubungi atau ikut dulu kegiatan GP-nya Pak. Kalau sudah dapat, nanti saya akan melaksanakan di minggu depannya. Penting saya jadi anggota dulu. Iya. Nanti saya sudah punya kawan dan bisa lakukan di sekolah saya seminggu dari situ. Insya Allah saya lakukan seminggu dari situ. Berarti secepatnya. Secepatnya Pak, pasti secepatnya. Oke. Nah, kalau lama nanti basi Pak. Iya, nanti kalau kelamaan saya juga kasih Iya, ini kan betul sekali, Pak. mereka juga mengharapkan sosok guru yang betul bisa memberikan materi pendidikan jasmani kan. Betul. Karena ini pembelajaran olahraganya sebenarnya pembelajaran yang cukup diminati sekali di Iya, sekolah-sekolah Pak Pandri. betul Pak. Nah, apalagi kalau kita memiliki kompetensi yang cukup di bidang olahraga itu ya sangat efektif sekali ya itu untuk dilaksanakan di lapangan. Nah, Iya. sekarang Pak Pandri sebagai guru bahasa Inggris bisa mengajar olahraga itu sangat luar biasa Pak Pandri. Iya Pak, betul Pak. Saya apresiasi dengan Pak Pandri ini. Ya, Terima kasih. oke Pak Pandri. Ya, jadi Ada yang ingin disampaikan Pak Pandri? jadi saya sangat senang sekali Bapak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya masalah saya di sekolah. Jadi saya berbicara dengan Bapak, otomatis saya pikir saya plong Pak. Jadi
kadang-kadang gini Pak, kita nggak bisa mengungkapkan apa yang kita ungkapkan kepada orang yang tidak mau peduli Pak. Jadi Bapak ini peduli dengan mengajukan pertanyaan, saya merasa sangat bahagia sekali Pak. Jadi itu saya apresiasi sekali Pak. Jadi bisa ucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Pak. Itu aja. Ya seperti itu apa sih, kita harus saling berdiskusi ya, mengutarakan permasalahan kita supaya kita bisa mendapatkan solusi atas permasalahan kita Pak Pandri. Jadi jangan sungkan-sungkan Pak Pandri berdiskusi lagi. Iya, siap. Jadi tentunya Pak Pandri setelah melaksanakan rencana Pak Pandri, jangan lupa kasih saya informasi ya, kapan bagaimana perkembangannya Pak Pandri. Pasti. Mana tahu nanti ada yang harus kita sesuaikan kembali atau ada hal-hal yang perlu kita tambah. Iya. Jadi sekali lagi ini saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak Pandri. Ya. Aman itu, yang penting mantap. Oke, siap. Selamat Pak Pandri ya. Terima kasih Pak. Oke. Merdeka belajar siswa cerdas dan berakal. Baik, bagus ya Pak Pandri. Tadi kita kan sudah melakukan observasi ya Pak Agus ya? Iya betul Pak. Iya, jadi Pak Agus kira-kira bagaimana Pak Agus menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi Pak Agus? Kalau saya menilai dari proses coaching tadi Pak Hendri ya, saya merasa sudah melaksanakannya dengan baik karena di situ saya sudah menerapkan prinsip coaching dan juga menggunakan teknik rasa, bahkan juga alur cerita juga sudah kita jalankan secara berurutan. Iya. Jadi Pak Agus tadi sudah melaksanakannya melalui proses-proses yang sudah dipelajari ya. Iya betul. Kemudian lalu kenapa bisa Pak Agus menilai demikian? Kalau dari proses dari coaching tadi, kalau kita lihat dari kompetensi yang ada di coaching itu kan, tadi kita sudah melaksanakan kompetensi untuk bisa hadir ya atau present sepenuhnya kepada coaching. Jadi dengan kompetensi itu saya mendapat beberapa indikator tentang permasalahan yang disampaikan. Nah, melalui indikator tersebut, saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi atau solusi yang dibuat oleh coaching. Jadi Pak Agus tadi sudah melakukan itu ya? Iya, dan selanjutnya lagi alur ceritanya juga saya sudah mulai dari menentukan tujuan dari diskusi, lalu juga mengidentifikasi permasalahan, lalu juga menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching sampai kepada pelaksanaan untuk rencana tersebut. Oke, bagus Pak Gus. Jadi sekarang Pak Gus, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oke, boleh Pak Endi. Jadi begini Pak Gus, jadi ketika saya mengamati tadi, pada saat melakukan Bapak coaching bersama Coach, memang tadi secara berurutan Bapak itu sudah betul-betul melakukan yang namanya tadi basic coaching, ya, kemudian apalagi melakukan alur cerita, ya. Kemudian itu saya rasa memang sudah gimana ya, sudah lebih tinggi dari standar gitu ya, yang kita rujuk gitu ya. Oke, Pak. Standarnya memang, saya lihat Pak Agus mengerti sekali tentang proses coaching ini. Alhamdulillah. Oke, jadi kira-kira bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Ya, kalau dari penyampaian yang Bapak sampaikan, saya merasa senang sekali Pak Hendri ya, karena saya juga dilihat oleh Pak Hendri, observasi oleh Pak Hendri tentang apa yang saya lakukan dalam proses coaching itu, dan tentunya saya sangat senang sekali Pak Hendri. Oke, jadi Agus, selanjutnya nih Agus ya, kira-kira kompetisi yang mana dan apa yang akan Bapak kembangkan untuk selanjutnya kira-kira? Nah, kalau tadi kan kita menyampaikan kompetensi
yang harus saya kembangkan itu adalah kompetensi untuk hadir sepenuhnya terhadap coaching, ya, jadi present atau bahasanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nah, agar nanti potensi yang ada pada coaching itu bisa digali lebih spesifik lagi terhadap penyelesaian satu masalah. Jadi langkah yang Bapak kembangkan ini bagus sekali. Tentunya dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, tentunya hasil diskusi itu akan menjadi sebuah solusi nanti bagi coach ya. Iya, betul, Gitu, Pak Henry, ya. Oke. Jadi kira-kira Pak Agus bisa dilanjutkan ini kira-kira kapan, di mana, dan siapa yang nanti membantu di situ? Untuk selanjutnya kita nanti akan mencoba dengan rekan sejawat, ya, Pak Henry, ya. Nah, jadi kita juga melihat kalau memang ada teman-teman kita yang membutuhkan diskusi dengan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, saya bersedia untuk menjadi seorang yang mendengarkan, yang mengarahkan mereka untuk melaksanakan proses coaching agar mereka terbantulah untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Betul, Pak Agus ya. Jadi Pak Agus, kira-kira nih Pak Agus ya, kalau kita boleh menilai nih, kalau 1 sampai 10, kira-kira Pak Agus di posisi berapa itu? Nah, kalau tadi saya menilai diri sendiri dengan proses yang sudah cukup sesuai, dan dari Pak Edi sendiri sudah memberikan hasil observasinya, saya dapat menyimpulkan kalau nilai itu 9, Pak Edi. 9. Iya. Tinggi standar Ya, Pak Agus ya. tapi kalau demikian, saya akan tetap terus berusaha untuk mengembangkan kompetensi itu. Ya, jadi Pak Agus, jadi setelah ini saya observasi tadi, memang Pak Agus tadi saya rasa di angka 9 itu sudah cukup ya, sudah cukup lah untuk kemudian nanti mungkin pengembangannya mungkin bisa ditingkatkan lagi ke angka 10 ya Pak Agus ya. Iya, mudah-mudahan, Ya, Pak Edi. tentunya dengan latihan terus ya. Iya. Oke, baik Pak Agus, mungkin demikian hasil dari observasi saya. Itulah yang saya ambil dari proses Pak Agus melakukan coaching. Oke, Agus, terima kasih Pak Agus. Ya, oke, sama-sama, Pak Edi. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemudian bagaimana kabar Pak Pandri? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi Pak Hendri, Ya. untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan observasi. Nah, jadi kira-kira apakah Bapak sudah siap? Siap Pak. Jadi saya hari ini akan melaksanakan coaching Pak. Ya, oke. Jadi selanjutnya Pak Hendri, di dalam coaching ini kan ada 3 kompetensi yang mungkin penting ya bagi coach untuk mengetahui kompetensi ini. Jadi dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kalau menurut saya Pak ya, dalam proses coaching ini, kalau saya lebih di bagian present ya Pak. Ya. Jadi karena kita saat coaching itu harus mempunyai kesadaran penuh terhadap percakapan kita. Jadi kita harus fokus di sana Pak. Iya. Jadi kalau kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif Pak. Ya, jadi menurut Bapak ini bagian presesi ini perlu dikembangkan lagi ya Pak ya? Perlu ya? Saya rasa perlu Pak. Perlu, oke. Jadi Pak Henry, jadi mudah-mudahan coaching yang Bapak lakukan ini mudah-mudahan berjalan lancar, dan mudah-mudahan apa kompetensi yang Bapak kembangkan itu bisa juga berkembang dengan adanya Bapak coaching dengan coach Bapak nanti ya. Yang pasti Pak Pandri, saya itu berharap akan ada solusi terbaik ya. Jadi permasalahan yang dihadapi coach itu betul-betul nanti menemukan solusinya sendiri Pak. Gitu. Baik Pak, semoga proses coaching ini dengan coach Bapak berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Assalamualaikum, Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gus. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak Hendri. Baik ya. Ada yang bisa saya bantu Pak Gus? Begini, Pak Hendri. Ya.
sekiranya Pak Hendri punya waktu untuk kita berdiskusi Pak Hendri ya. Nah, jadi begini Pak Hendri, saya ingin berdiskusi dengan Pak Hendri terkait dengan masalah pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ya, jadi Pak Agus, kira-kira pembelajaran seperti apa yang akan kita diskusikan ini Pak Agus? Begini Pak Hendri, ini kan dalam pembelajaran ini di pembelajaran olahraga ini seringkali saya mendapat kesulitan Pak Hendri terkait dengan pakaian olahraga dari siswa kan. Nah, jadi di dalam pembelajaran siswa ini sering sekali tidak mengenakan pakaian olahraga Pak Hendri, sehingga di dalam proses pembelajaran itu saya seperti kurang semangat ya Pak Hendri ya. Karena si yoganya di dalam pelajaran penjas itu menggunakan pakaian olahraga Pak Hendri. Itu gimana kira-kira Pak Hendri ya? Oh, jadi Pak Agus, padahal pelajaran olahraga itu kan menyenangkan seperti itu. Iya betul Pak Hendri. Jadi, tapi seharusnya mereka juga disiplin dalam berpakaian, ya. Jadi ketika berpraktek itu seharusnya siswa itu layaknya berpakaian seragam rapi. Iya betul Pak Hendri. Jadi kemudian Pak Agus, menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa-siswa tersebut berlaku seperti itu? Nah itu Pak Hendri, saya juga masih bingung Pak Hendri, kenapa sih mereka masih enggan untuk memakai pakaian olahraga di saat jam olahraga. Nah tapi kalau menurut saya, setelah saya pikir-pikir, apakah mungkin mereka merasa ribet ya Pak Hendri ya? Karena kan jika mereka dari rumah memakai seragam putih abu-abu, nah sampai di sekolah mereka harus berganti pakaian lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nah mungkin juga di dalam pembelajaran olahraga ini saya juga kurang menerapkan pembelajaran secara praktik kepada siswa. Artinya waktu yang kita berikan untuk praktik itu sedikit. Nah sehingga mereka dengan merasa agak enggan untuk berganti pakaian dalam waktu yang singkat seperti itu Pak. Jadi kalau melihat kembali proses awalnya saat masuk kelas pada awal semester, bagaimana Pak Agus biasanya memulai pembelajaran seperti itu? Iya. Jadi pendekatan seperti apa yang sudah Pak Agus lakukan agar mereka disiplin untuk berpakaian saat jam olahraga seperti itu? Iya. Nah, mana apa pendekatannya kira-kira? Kak, kalau biasanya saya di awal semester itu kalau yang pelajaran olahraga saya lebih menekankan kepada kehadiran, menekankan kepada masalah penilaian dan juga tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Begitu Pak Hendri. Jadi sekarang Pak Gus sudah mengingat nih, Iya. ya kan, bahwa untuk masalah hal pembelajaran atau penilaian dan kehadiran seperti itu, untuk berpakaian olahraga pada pelajaran olahraga tersebut, kira-kira langkah apa yang Pak Gus ambil agar mereka merasa bahwa pakaian olahraga itu adalah suatu hal yang harus mereka patuhi seperti itu? Kalau saya mengingat proses yang saya lakukan di awal semester Pak Hendri, ya, sepertinya saya tidak ada menekankan tentang pakaian olahraga Pak Hendri ya. Karena saya beranggapan pakaian olahraga itu kalau memang sudah jam olahraga ya mereka harus memakai pakaian olahraga. Nah kalau begitu berarti saya juga harus lebih menekankan kepada pakaian olahraga ya Pak Hendri ya. Seperti itu Pak ya. Lalu untuk yang selanjutnya, karena ini juga pelajarannya di jam pertama dan juga di hari Jumat, sepertinya saya juga harus berkoordinasi dengan wakil kesiswaan agar mereka diizinkan untuk berpakaian olahraga dari rumah, ya. Jadi itu mungkin suatu langkah yang baik yang Bapak buat. Terus Pak Agus, ini kapan dilakukan? Nah kalau sudah seperti itu Pak Hendri, seperti saya juga harus langsung melaksanakannya Pak Hendri ya. Mungkin besok saya harus bertemu dulu dengan wakil kesiswaan untuk menyampaikan bahwa siswa ini boleh diizinkan memakai pakaian olahraga dari rumah Pak Hendri ya. Nah lalu dengan siswanya saya akan
membuat semacam kesepakatan kelas, Henry. Jadi di dalam kesepakatan kelas itu terkait dengan hal-hal yang disepakati secara bersama, saya juga akan memasukkan pakaian olahraga itu sebagai suatu keharusan yang harus dipatuhi oleh siswa. Begitu Pak Henry? Ya, jadi itu hal yang hebat yang akan Bapak lakukan. Jadi setelah ini Pak Agus tolong beri nanti saya informasi setelah Bapak melakukan ini. Ya, Oke, baik Pak Henry. kemudian Pak Agus, ini kita sedikit berulang kali Pak ya. Jadi kita sudah berdiskusi tadi. Iya Pak Henry. Jadi kira-kira Pak Agus sudah mencurahkan perasaan Pak Agus tadi. Lalu bagaimana sih perasaan Bapak setelah Bapak menceritakan permasalahan Bapak tadi? Nah jadi tadi sih saya bingung Pak. Saya harus memulai dari mana, harus bercerita dengan siapa. Nah tetapi pada saat ini saya juga sudah merasa lebih tenang. Jadi saya juga sudah merasa beban saya tentang pakaian olahraga itu sudah mulai teratasi Pak dengan solusi-solusi yang Bapak arahkan tadi Pak. Jadi Agus, saya kira percakapan kita ini sudah menemukan solusi dari sendiri dari Pak Agus. Iya Pak. Kemudian Pak Agus juga sudah tahu apa hal yang akan dilakukan. Salah satunya tadi mungkin kolaborasi dulu dengan siswa. Iya Pak. Ya, jadi nanti kita berdiskusi lagi. Oke Pak Henry. Untuk hari ini kita anggap selesai. Oke Pak Henry. Terima kasih banyak Pak Henry ya atas segala bantuannya nih. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Henry, tadi kan Bapak kayaknya sudah melakukan proses observasi ya, atau coaching bersama coach Bapak ya. Jadi kira-kira gimana yang sudah Bapak rasakan atau mungkin sudah Bapak lakukan bersama coach Bapak? Ya, jadi tadi selama kita proses coaching Pak, kita itu melakukan tentunya kita mengikuti apa ya prinsip Pak ya. Ya. Prinsip coaching, kemudian kita mengikuti juga alur cerita tersebut. Ya. Sehingga tadi dalam proses coaching Ya. kita itu mencoba memahami permasalahan yang disampaikan oleh coach. Jadi berdasarkan permasalahan itu ya kita tangkap, maksudnya coach ini memang kita itu harus memetakan dulu Pak yang mana tujuan dari percakapan ini. Kemudian tadi juga kita berhasil mengajak coach untuk menyampaikan masalah-masalahnya Pak. Iya. Dengan masalah-masalah itu kita tampung sebagai coach itu sebagai coach itu ini kita harus mendengar nih Pak. Betul. Ya, mendengar aktif, lalu dengan itu kemudian kita bisa tangkap. Jadi kita bisa identifikasi masalah coach, sehingga nanti kita dengan itu melakukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi saya kira tadi kalau dari alur ceritanya saya sudah melakukan itu Pak. Betul Pak. Jadi ini Pak Henry. Ya, Pak. Jadi bagaimana kira-kira kan kalau misalnya dalam penilaian sendiri ya dari performa Bapak tadi. Jadi kira-kira misal kita ambil dari skor 1 sampai 10 lah. Jadi kira-kira performa Bapak itu di angka berapa yang Bapak lakukan tadi saat coaching dengan coaching? Saya pikir Pak Pandri, saya itu berada di level 8 kayaknya. 8 ya, alhamdulillah itu sudah lumayan cukup bagus sekali Pak ya. Tapi gini, apa yang membuat Bapak berpikir seperti itu bahwa Bapak sudah di angka 8? Apa misalnya indikator yang menunjukkan Bapak berhasil melakukan itu kira-kira? Iya, jadi begini Pak Pandri, kenapa saya mengatakan itu berada di level 8? Karena mungkin saat kita berbincang tadi dalam proses coaching tersebut, saya ada beberapa indikator. Saya rasa saya itu masih sedikit perlu pengembangan gitu. Iya. Dirasa mungkin ya. Iya, dirasa ya. Dirasa itu kenapa? Kalau rasa ini memang tadi sudah saya sampaikan dalam proses coaching, maka nanti saya akan bisa menilai saya di 9 atau di 10 gitu Pak ya. Iya, karena dirasanya tadi begitulah Pak indikatornya.
Ya, kenapa saya menilai 8 tersebut. Ya, jadi Pak Indri ini bolehlah saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Saya boleh, Pak. menjadi observer. Jadi pas saya mengamati tadi, pas Bapak berkomunikasi dalam proses coaching tadi dengan coach Bapak, saya rasa memang Bapak sudah mengikuti alur Tirta itu Pak ya. Kenapa seperti itu? Bapak sudah fokus sekali present dalam proses komunikasi tadi, dan juga Bapak terus mengulik ya, untuk menggali ide dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana mungkin itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa Pak. Iya. Karena orang yang bermasalah itu bukan dalam arti bermasalah, tapi butuh teman, butuh seseorang untuk berbagi. Ya, jadi dalam arti kata mungkin lebih meringankan Pak ya. Jadi kira-kira bagaimana pendapat Bapak pas saya menyampaikan hal tadi ke Bapak? Apa yang Bapak rasakan? Ya. Baik, terima kasih Pak. Karena Bapak sini tadi selaku observer, jadi Bapak ini mengamati kami tadi berbincang Pak ya. Ini memang sudah menjadi apa yang Bapak sampaikan tadi, kemudian itulah juga yang saya rasakan Pak. Jadi saya di sana sudah melakukan alur tersebut. Iya. Begitu Pak. Jadi Pak Hendri, tadi kan kompetensi yang di awal kita praobservasi Bapak mengatakan bahwa Bapak ingin meningkatkan di presensi Pak ya, atau apa namanya, kehadiran Bapak saat terjadi percakapan tersebut. Jadi ini kedepannya kira-kira Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan selain dari yang tadi yang mungkin Bapak rencanakan? Oke, baik Pak. Jadi tadi mungkin kompetensi dikembangkan itu dirasa, saya pikir di sana perlu Pak saya kembangkan ke depan ya. Iya. Tentunya dengan adanya rasa menerima teman itu, kemudian kita lebih banyak apresiasi ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan pengembangan kompetensi itu lebih meningkat, sehingga nanti percakapan kita dengan coach itu menjadi semakin dekat Pak. Jadi kita pun sebagai coach bisa membantu, walaupun itu nanti kucilah yang lebih banyak itu menemukan masalahnya sendiri Pak. Jadi kita sana nanti bisa saling terbuka gitu. Iya. Saya rasa itu Pak. Yang perlu kita kembangkan lagi ke depan. Iya. Jadi Pak Hendri, kan kita udah diskusi nih tentang Bapak yang kompetensi yang akan Bapak kembangkan ke depannya. Jadi kira-kira Bapak sudah terbayang nggak kira-kira siapa saja yang Bapak ikutkan nanti dalam pengembangan itu? Maksudnya dalam arti kata siapa aja yang nanti Bapak libatkan untuk membantu Bapak berkembang seperti itu? Jadi ini mungkin rekan sejawat Pak ya. Pasti rekan sejawat ya. Pasti rekan sejawat yang bisa membantu ini mengembangkan konsep coaching. Iya. Jadi seperti itu Pak, yang pastinya rekan sejawat ya. Oke Pak, ini sebagai terakhir penutup Pak ya. Jadi dari proses supervisi kita ini atau proses observasi ini, apa yang Bapak dapat dari proses ini kira-kira? Setelah kita berbincang mulai dari pra-observasi sampai sekarang dengan pasca observasi, jadi kira-kira apa yang Bapak rasakan atau apa yang Bapak dapat dari proses ini kira-kira? Jadi kalau ditanya ini masalah rasa ini Pak ya, kita sebagai coach itu perasaan saya itu bisa membantu Pak. Iya. Jadi ada coach yang bermasalah, kita itu di sana adalah tempat menjadi pendengar yang baik Pak. Iya. Jadi oleh karena itu perasaan saya ada perasaan sudah bisa membantu dan berbagi kepada rekan kita sebagai coach Pak. Iya. Gitu perasaan saya itu gimana Pak ya? Perasaan membantu lah gitu. Ya, jadi Bapak rasa memang kegiatan ini sangat bermanfaat. Iya betul Pak, sangat bermanfaat sekali Pak kita lakukan di sekolah kita Pak. Terutama juga itu dalam supervisi akademik Pak ya. Biasanya kita kalau melakukan supervisi itu banyak guru-guru kita yang kadang-kadang ada dia melakukan kesalahan, mungkin dia itu menjadi beban. Dengan adanya konsep coaching ini Pak, percakapan ini, mungkin itu sama-sama bisa membantu Pak. Iya. Nah Pak Hendri, mungkin inilah akhir daripada diskusi kita atau pasca observasi kita. Mudah-mudahan nanti Bapak tetap akan menjadi seorang coach yang baik, yang nanti saat diminta
kemampuan Bapak dalam bidang itu Bapak menyanggupinya Pak ya. Jadi itu aja Pak Hendri, terima kasih telah mengikuti rangkaian kegiatan ini dan mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya. Terima kasih. Baik Pak, saya juga terima kasih banyak Pak ya, Bapak sudah melakukan pengamatan, artinya Sama-sama. nanti ada peningkatan dengan pengamatan. Ya, siap, Pak. Terima kasih sekali lagi. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia.